Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh kalau sampai hari ini saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk kita menyatakan bakti kita kepada Bapak Yahweh. Ini sahabat kedua di bulan Juni, saudara. Dan kalau saudara dan saya kita ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena anugerah dan kasih sayang Bapak Yahweh kepada kita semua. Yuk kita akan mulai kebaktian sahabat kita pada hari ini, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruach Kodes menyertai kita. Kita diurapi sehingga ibadah kita adalah ibadah yang sungguh disertai oleh Ruach Kodes, sehingga menjadi ibadah yang sungguh memuliakan dan menyukakan hati Bapa. Kita datang kepada Bapak Yahweh melalui doa-doa kita. Bareku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora Leolam Fae, Sema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fae. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, 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 Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Bawa saya
masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini, sahabat hari ini, kami keluarga di tempat ini, aku, istriku, Panji Foni, Rea Regen, serta anak-anakmu yang lain yang mengadakan ibadah sabat di rumah mereka masing-masing. Juga keluarga yang di Bali, Pak Ferry, Tia, Aaron, Ebi dan Abriel. Kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh dalam hidup kami. Kami terus dalam pemeliharaan yang ajaib, yang sempurna dari Bapak Yahweh. Roh, jiwa, dan tubuh kami menaikkan syukur kami, pujian kami kepadamu Bapak Yahweh. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mengadakan kebaktian sabat di rumah kami masing-masing. Oh Bapa, terima kasih. Biar melalui kebaktian sabat yang diadakan di rumah anak-Mu masing-masing Bapa, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Kami percaya dan kami rindu Bapa mengurapi kami dengan Ruach HaKodes. Penuhi kami kembali dengan Roh-Mu Bapa. Penuhi kami, fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you dwelling place. Thirsty, Thirsty, I come after you. yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none. There is Besides none you. beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come
I sing your praises, and all that I can say to you is, I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, I love I love you, Yeshua. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy I heaven. love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inilah pernyataan yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam kepadamu, Bapa. Kami mengasihimu, Bapa. Kami mencintaimu. Engkau Bapa yang baik, sungguh sangat amat baik. Engkaulah pribadi yang sungguh begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu sampai hari ini, Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itulah karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih, Bapa. Kami percaya Roh HaKodes menyertai kebaktian Sabat anak-anak-Mu yang diadakan di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka terus ada di dalam hubungan yang indah dengan Engkau dalam perjalanan hidup mereka. Demikian juga dengan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan membaca, merenungkan Devar-Mu yang ada dalam parasa Sabat hari ini. Kami percaya Roh HaKodes memberikan hikmat marifat kepada kami, membimbing kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami renungkan dapat kami fahami, dan Roh HaKodes akan memberi kemampuan kepada kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Parasa hari ini Torah diambil dari kitab Bilangan pasal 8 ayat pertama sampai dengan 22, sementara Haftara dari kitab Nabi Zakaria pasal 12, ya, karena mungkin ada kekeliruan, pasal 2 ayat 14 dan di pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14, sementara besorannya dari Matius pasal 14 ayat 14 sampai dengan 21. Kita akan mulai dari pembacaan Torah dari kitab Bilangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 22. Kita baca bergantian mulai dari saya dan selanjutnya. Yahweh berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakan kepadanya, ketika engkau pergi untuk menyalakan pelita-pelitanya, ketujuh pelitanya itu harus bersinar ke arah depan, sebelah depan kaki pelita. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Yahweh kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Ambillah orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel, dan engkau harus menahirkan mereka. beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa,
Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Dan haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu dan persembahan sajiannya dari tepung halus yang diadon dengan minyak. Dan haruslah engkau mengambil seekor lembu jantan muda kedua, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Yahweh, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan haruslah Harun mengayunkan orang Lewi itu di hadapan Yahweh sebagai persembahan ayunan dari Bani Israel, agar mereka siap untuk mengerjakan pelayanan bagi Yahweh. Dan orang-orang Lewi haruslah menumpangkan tangannya di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu. Dan haruslah engkau mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa, dan yang lain sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh, untuk mengadakan penghapusan dosa bagi orang-orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Yahweh. Dan orang-orang Lewi haruslah menumpangkan tangannya di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, dan haruslah engkau mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa, dan yang lain sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh untuk mengadakan penghapusan dosa bagi orang-orang Lewi. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Karena setiap anak sulung dia antara Bani Israel adalah kepunyaanku, baik dari antara manusia maupun dari antara binatang. Pada hari aku memukul semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah mengkhususkan mereka bagiku. Namun aku telah mengambil orang-orang Lewi sebagai ganti setiap anak sulung di antara Bani Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Ini beda banget nih ILT 20. Demikianlah dilakukan oleh Musa dan Harun dan seluruh Bani Israel pada orang-orang Lewi, sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa mengenai orang-orang Lewi. Demikianlah Bani Israel melakukannya kepada mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Yahweh dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Kita masuk ke Haftara dari kitab Zakaria pasal 12. Perhatikan urutannya ya.
pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Lanjut. Pasal firman Yahweh terhadap Israel, firman Yahweh yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan manusia di dalamnya dirinya. Lihatlah, akulah yang membuat Yerusalem sebagai cawan yang memusingkan bagi semua bangsa sekelilingnya. Bahkan hal itu pun terjadi atas Yehuda pada saat pengepungan terhadap Yerusalem. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada hari itu firman Yahweh, aku akan menghantam semua kuda dengan kepanikan dan yang menungganginya dengan kegilaan. Dan aku akan membuka mataku terhadap keluarga Yehuda, tetapi aku akan menghantam setiap kuda dari bangsa-bangsa dengan kebutaan. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Yahweh semesta alam, Elohim mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Yahweh akan menyelamatkan kemah Yehuda terlebih dahulu supaya keindahan keluarga Daud dan tindakan penduduk Yerusalem tidak akan bermegah terhadap Yehuda. Pada hari itu Yahweh akan mempertahankannya demi penduduk Yerusalem. Dan pada hari itu orang yang tersandung di antara mereka akan menjadi seperti Daud, dan keturunan Daud akan seperti Elohim, seperti malaikat Yahweh di hadapan mereka. Maka pada waktu itu aku akan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya, seperti merasa pahit karena anak sulung. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Lewi tersendiri dan istri-istri mereka tersendiri, kaum Simei tersendiri dan istri-istri mereka tersendiri. Semua kaum yang tertinggal, kaum demi kaum tersendiri dan istri-istri mereka tersendiri. Kita masuk ke pembacaan Besora dari Injil Matius pasal 14 ayat 14 sampai dengan 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya serta berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Tetapi Yesua berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, bawalah itu ke sini kepadaku.
Dan setelah memerintahkan kerumunan, orang itu duduk di atas rumput. Dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya menengadah ke langit, dia memberkati dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan segala defar Yahweh dalam hidupnya. Saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah Sabat kita hari ini. Kita bangkit berdiri mengucap syukur kepada Bapak Yahweh untuk penyertaannya dalam kebaktian Sabat kita. Dan sebelum kita akhiri, kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Setelah itu saya akan melepaskan doa berkat. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh melakukan Sabat seperti yang Kau perintahkan untuk kami kuduskan dan untuk kami rayakan setiap waktu, Bapa. Kami boleh beribadah kepadamu. Ini anugerah yang luar biasa sebagai ucapan syukur kami. Keluarga ini serta keluarga anak-anakmu yang lain yang sedang mengadakan ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Mereka menyatakan syukur mereka, terima kasih mereka buat penyertaan Bapak Yahweh dalam hidup mereka. Kami percaya Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah kasih-Mu terus menyertai kami, menuntun kami, melindungi kami, memelihara kami, membawa kami ke rumput, padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan yang indah ini Bapa, bagi saudara-saudara yang mengadakan kebaktian Sabat di rumah masing-masing, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, kita mau naikkan doa kepada Bapak Yahweh secara khusus buat Ibu Marce yang saat ini sedang berbaring mengalami kelemahan tubuh, ada sakit penyakit yang mengganggu kesehatan tubuhnya. Dan kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mohon belas kasihan Bapak Yahweh untuk menyatakan kuasanya, nyatakan kasihnya dengan memberikan kesembuhan yang ajaib buat Ibu Marce. Bapak Yahweh yang kami agungkan, yang kami muliakan, kami anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya House of Yahweh di Grand Mall Bekasi, datang kepadamu Bapak. Kami menatang Ibu Marce ke hadapan-Mu. Kami menghadapkan Ibu Marce ke hadapan-Mu Bapak. Engkau Bapa yang mengenal anak-Mu ini Bapa. Bapa, kami bersatu hati berdoa memohon kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, kelemahan yang mungkin terjadi secara sengaja atau tidak sengaja oleh Ibu Marce. Sucikan dan kuduskan, akhirkan Ibu Marce Bapa. Dan kami anak-anak-Mu, keluarga besar House of Yahweh di Bekasi Bapa, mohon kepadamu untuk menyatakan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu buat Ibu Marce, dengan menyembuhkan Ibu Marce dari segala sakit penyakit yang dideritanya. Engkaulah Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, di dalam adon Yesus Masiah, jadilah sembuh buat Ibu Marce dalam adon Yesus Masiah. Dan bahkan oleh bilur-bilur Yesus Masiah, segala sakit penyakit Ibu Marce sudah disembuhkan. Amin. Terima kasih, pulihkan dia. Saya berikan kesehatan yang sempurna buat Ibu Marce. Juga kami berdoa buat para dokter yang membantu pemulihan kesehatan Ibu Marce, beri hikmat marifat kepada mereka. Amin. Supaya mereka boleh membantu proses kesembuhan Ibu Marce. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Setelah itu saya akan melepaskan berkat buat kita semua. Afinu sebas samayim, yit kada semeka, tafo makuteka, yaseret soneka, kiwa samayim, ken baaretz, et lehem hukenu, ten lanu hayom, uslak lanu, alhatenu, kimosesolkim, gam anaknu, laceras mulanu, veldesienu lide masa, kimasilenu mihara,
Kireka, Abba Vinu, Afiadonenu Yesu Hamasiah Hamamlaka, Vergefura, Vergeferet, Leolme, Olame, Amen. Ye fareka Yahweh woyis mereka, Amen. Yael Yahweh pane veleka wituneka, Isa Yahweh pana veleka, Foyasem neka shalom, Besem Yesu Hamasiah ben Elohim Kaim, Akohena Gadon Elion Adonenu, Adonai Sabat, Amen. Bapak Yahweh memberkati saudara semua.